Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai elektromagnet bagian ketiga. Khususnya kita akan membahas mengenai induksi diri dan induksi mutual. Khusus sebagai dasar analisis koil dan transformator. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai magnet dan rangkaian magnet, kemudian elektromagnet bagian 1 dan bagian 2 yang membahas mengenai dasar generator dan dasar motor listrik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai induktansi diri dan induktansi mutual. Jadi materi ini sebagai dasar untuk kita mempelajari dan menganalisis mengenai koil pada sistem pengapian mobil dan transformator. Nah, baik, kita mulai. Jadi kalau kita melihat ada dua buah kumparan seperti pada gambar, kumparan 1 dan kumparan 2. Nah, pada saat saklar di-on-kan, arus dari baterai dapat mengalir ke kumparan 1. Efek dari aliran arus ini adalah terjadinya medan magnet pada kumparan 1. Nah, terjadinya medan magnet ya dari 0 sampai menjadi medan magnet pada kekuatan tertentu itu menyebabkan terjadinya induksi pada kumparan 2. Sehingga pada kumparan 2 ini akan timbul GGL atau electromotive force. Kemudian pada saat saklar dibuka, maka pada kumparan 1 arus yang tadinya mengalir akan terputus. Nah, terputusnya aliran arus ini menyebabkan medan magnet turun dengan cepat menjadi 0. Nah, proses turunnya medan magnet menjadi 0 juga ini akan menyebabkan terjadinya induksi pada kumparan 2. Dan pada kumparan 1 juga terjadi induksi. Nah, induksi pada kumparan 1 kita sebut dengan induksi diri dan induksi pada kumparan 2 kita sebut dengan induksi mutual. Nah, ini akan kita bahas. Nah, efek induktansi diri dan induktansi mutual ini dapat digambarkan melalui gambar sederhana ini. Jadi, kumparan 1 dan kumparan 2 ini saling berdekatan, namun tidak terhubung secara kelistrikan. Nah, ini ya. Jadi saling terpisah. Tetapi pada saat pada kumparan 1 dialiri arus dengan cepat ya, terjadi kenaikan medan magnet, terbentuk medan magnet, maka pada kumparan 2 ini akan terjadi GGL atau gaya gerak listrik atau electromotive force. Nah, jadi meskipun secara kelistrikan kumparan 2 ini terpisah dengan kumparan 1, tetapi efek dari terjadinya medan magnet pada kumparan 1 menyebabkan terjadinya electromotive force ya atau gaya gerak listrik pada kumparan 2. Dan ini bisa dilihat dari jarum galvanometer yang bergerak. Nah, ini ya. Baik, kita bahas ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya dengan perlahan-lahan rangkaian ini ya, nanti akan ada animasi aliran arus ya, kemudian terjadinya medan magnet dan terjadinya electromotive force pada kumparan 2 yang ditunjukkan dengan bergeraknya jarum galvanometer. Ini kita perhatikan ya. Jadi nanti pada saat saklar ditutup, arus pada kumparan 1 naik dengan cepat dari 0 sampai nilai tetap tertentu. Nah,
pada kumparan 1 terjadi flux yang juga naik dari 0 sampai nilai tetap tertentu. Nah, perubahan flux ini mempengaruhi kumparan 2. Sehingga pada kumparan 2 ini terjadi elektromotif force yang ditunjukkan dengan bergeraknya jarum pada galvanometer. Coba kita perhatikan ya pada saat saklar ditutup. Nah, jadi pada saat saklar ditutup, arus mengalir ke kumparan 1 ya. Kemudian terjadi medan magnet yang diakibatkan oleh arus mengalir ke kumparan 1. Nah, munculnya medan magnet dengan cepat ini tadi sudah kita lihat menyebabkan terjadinya elektromotif force pada kumparan 2 yang tadi ditunjukkan dengan adanya garis merah ya, yang kemudian diikuti dengan gerakan jarum pada galvanometer ya. Jadi tadi kita amati gerakan jarum bergerak ke kiri ini ya. Sekarang kita perhatikan lagi pada saat saklar dibuka. Jadi pada saat saklar dibuka ini nanti kejadiannya akan sama, akan terjadi elektromotif force pada kumparan 2 yang ditunjukkan dengan bergeraknya jarum pada galvanometer. Nah, jadi nanti pada saat saklar dibuka, flux yang dihasilkan pada kumparan 1 ini akan turun dengan cepat menjadi 0. Ya, nanti kita perhatikan ya, jarum galvanometer juga akan bergerak. Ya, pada saat medan magnetnya turun dengan cepat. Nah, jadi bergeraknya jarum pada galvanometer di kumparan 2 ini menunjukkan terjadinya elektromotif force pada kumparan 2 pada saat saklar dibuka. Ya, kita perhatikan. Nah, jadi pada saat saklar tadi dibuka, maka arus pada kumparan 1 akan berhenti, medan magnetnya akan hilang. Nah, pada saat medan magnet turun dengan cepat menjadi 0, maka pada kumparan 2 terjadi elektromotif force ditunjukkan dengan jarum bergerak ke kanan tadi ya. Nah, pada saat yang bersamaan juga pada kumparan 1 terjadi induksi diri ya, terjadi elektromotif force pada saat saklar dibuka. Jadi bersamaan pada saat saklar dibuka, pada kumparan 1 terjadi elektromotif force dan pada kumparan 2 juga terjadi elektromotif force secara bersamaan. Nah, pada kumparan 1 elektromotif force yang dihasilkan itu karena adanya induksi diri ya, dan elektromotif force pada kumparan 2 terjadi akibat adanya proses induksi mutual. Nah, ini ya. Nah, jadi jika saklar ditutup ya, medan magnet pada kumparan 1 menguat, pada kumparan 2 timbul elektromotif force dengan jarum bergerak ke kiri. Pada saat saklar dibuka, medan magnet pada kumparan 1 hilang menjadi 0. Pada kumparan 2 terjadi gaya gerak listrik atau elektromotif force dengan ditunjukkan jarum bergerak ke kanan. Nah, jadi saat saklar ditutup dan saat saklar dibuka sama-sama terjadi elektromotif force pada kumparan 2, tetapi polaritasnya berbeda. Ya, jika tadi saat ditutup terjadi elektromotif force pada kumparan 2, jarum bergerak ke kiri, pada saat saklar dibuka, jarum bergerak ke kanan. Ini menandakan bahwa elektromotif force pada kumparan 2 arahnya berbeda. Ya.
pada saat saklar ditutup dan saklar dibuka. Sekarang kita perhatikan animasi ini ya. Jadi ini animasi secara terus-menerus akan memperlihatkan proses terjadinya tegangan pada kumparan 2 ya, saat saklar tertutup dan saat saklar terbuka. Perhatikan. Saat terbuka terjadi tegangan merah dan biru. Saat tertutup terjadi tegangan di kumparan 2. Saat terbuka terjadi tegangan di kumparan 1 dan kumparan 2. Ya. Nah ini, ya. Jadi kita perhatikan lagi jarum ini ya. Nah ini ya, bergerak. Pada saat saklar ditutup, jarum ke kiri. Saat saklar dibuka, jarum bergerak ke kanan. Nah ini, saat saklar dibuka lagi, terjadi tegangan pada kumparan 1 berwarna biru. Ya. Saat saklar dibuka, terjadi tegangan pada kumparan 2 berwarna merah. Nah ini, jadi kesimpulannya adalah pada saat saklar ditutup maupun dibuka, maka pada kumparan 2 terjadi elektromotif force. Ya. Akibat adanya proses induksi mutual. Sedangkan pada saat saklar dibuka terjadi tegangan pada kumparan 1 itu akibat proses induksi diri. Nah ini ya. Jadi ini hal penting yang perlu kita pahami ya. Jika perubahan flux dapat mempengaruhi kumparan 2 ya, maka kumparan 1 juga dapat terpengaruh. Pada kumparan 1 terjadi juga elektromotif force sesaat pada saat saklar dibuka yang disebut dengan elektromotif force induksi diri. Kemudian elektromotif force induksi diri ini polaritasnya berlawanan dengan polaritas elektromotif force yang berasal dari baterai. Jadi arahnya berlawanan. Nah ini. Jadi elektromotif force yang terjadi pada kumparan 1 ini disebut juga dengan elektromotif force balik. Nah, ini, ya. Nah, jadi ini prinsip terjadinya induksi diri dan induksi mutual. Nah, jadi pada kumparan ini ya, induksi diri terjadi karena proses terjadinya medan magnet dan hilangnya medan magnet. Nah, jadi nilai dari kumparan 1 maupun kumparan 2 ya, nanti dalam pembahasan berikutnya kita akan mengenal istilah induktansi diri dan induktansi mutual. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasannya ya mengenai induktansi diri. Nah, induktansi diri ini merupakan sifat suatu rangkaian atau komponen yang menyebabkan terjadinya elektromotif force ya, pada rangkaian atau komponen itu sendiri. Saat arus mengalir pada komponen atau pada rangkaian itu berubah. Nah ini ya. Satuan induktansi diri ini adalah Henry. Nah, pada beberapa video sebelumnya kita sudah membahas juga satuan yang berhubungan dengan medan magnet adalah Henry. Nah, nanti akan kita banyak pakai juga di video ini. Nah, dari beberapa penjelasan ini maka kita mendapatkan satu definisi mengenai induktansi diri. Ya. Jadi suatu rangkaian memiliki induktansi diri sebesar 1 Henry jika suatu elektromotif force sebesar 1 volt terinduksi saat arus berubah dengan laju 1 ampere per detik.
Ini, ya. Nah, simbol besaran induktansi diri ini adalah L. Nah, jadi berdasarkan definisi tadi, ya, maka kita memiliki persamaan induktansi L sama dengan min E per DI per DT. Nah, atau tegangan induktansi diri yang terjadi adalah E sama dengan min L DI per DT. Nah, tanda minus ini menunjukkan berlakunya hukum Lenz. Kemudian, electromotive force dengan huruf kecil E, ini karena electromotive force atau gaya gerak listrik, ya, atau tegangan ini terjadi hanya sesaat. Kemudian simbol arus I huruf kecil karena menunjukkan perubahan arus, dan DI per DT adalah laju perubahan arus. Nah, ini, jadi ini persamaan untuk induktansi diri L, ya, dan electromotive force yang dihasilkan akibat adanya proses induksi diri, ya. Nah, untuk memperjelas pembahasan kita lihat contohnya, ya. Sebuah kumparan memiliki induktansi diri sebesar 0,25 Henry. Tentukan besarnya electromotive force yang terjadi jika arus yang mengalir melaluinya berubah dari 100 mA menjadi 300 mA dalam waktu 25 milidetik. Nah, dari contoh ini kita memiliki beberapa data. Yang pertama, L, ya, induktansi dirinya adalah 0,25 Henry. Kemudian DI, ya, dari 100 berubah menjadi 350. Jadi perubahan arusnya adalah 350 dikurangi 100 kali 10 pangkat min 3. Kita jadikan ampere, ya. Kemudian DT-nya, ya, adalah 25 milidetik, ya. Kita ubah menjadi detik menjadi 25 kali 10 pangkat min 3 detik, ya. Kemudian dari persamaan E sama dengan min L DI per DT, ya. Angka-angka ini kita masukkan sehingga kita peroleh 0,25, ya, dikalikan 250, dari sini angkanya 350 dikurangi 100 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi DT, ya, 25 kali 10 pangkat min 3 detik, ya. Dari sini milidetik kita ubah menjadi detik. Sehingga kita dapatkan electromotive force yang terjadi saat arus mengalir melalui kumparan tersebut, ya, dengan terjadinya perubahan arus dari 100 mA menjadi 300 mA dalam waktu 25 detik ini sebesar 2,5 volt. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, ya. Tentukan induktansi suatu rangkaian di mana electromotive force sebesar 30 volt terinduksi saat arus pada rangkaian tersebut berubah dengan laju 200 ampere per detik, ya. Nah, dari contoh ini kita memiliki data E sama dengan 30 volt, ya. Kemudian DI per DT, ya, laju perubahan arusnya adalah 200 ampere per detik. Nah, dari persamaan E sama dengan min L DI per DT, kalau kita ambil L-nya, jadi L sama dengan E per DI per DT, ya. Sehingga kita masukkan harga E-nya 30, ya. Kemudian dibagi DI per DT 200, ya. Sehingga kita dapatkan induktansinya adalah 0,15 Henry. Nah, baik, kita lanjutkan lagi, ya.
Suatu rangkaian dengan induktansi diri sebesar 50 mH menghasilkan elektromotif force sebesar 8 volt. Tentukan laju perubahan arus pada rangkaian yang menghasilkan elektromotif force tersebut. Ya, nah dari data ini, ya dari contoh ini kita dapatkan L sama dengan 50 ya kali 10 pangkat min 3 Henry. Dan tegangan atau elektromotif force-nya sebesar 8 volt. Nah, dari persamaan E sama dengan min L dI per dt ya. Maka kita ambil ya laju perubahan arusnya ya, dI per dt ya. Nah, rumusnya menjadi dI per dt sama dengan E per L. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. E 8 dibagi L 50 pangkat min 3 Henry ya, sehingga kita dapatkan laju perubahan arus pada rangkaian tersebut sebesar 160. Baik ya, ini beberapa contoh ya untuk mengilustrasikan apa yang sedang kita bahas tadi ya. Nah, sekarang ada beberapa latihan yang harus dikerjakan ya. Latihan pertama, sebuah kumparan memiliki induktansi diri sebesar 0,30 Henry. Tentukan besarnya elektromotif force yang terjadi jika arus yang mengalir melaluinya berubah dari 120 mA menjadi 300 mA dalam waktu 27 milidetik. Silahkan dikerjakan. Latihan yang kedua, tentukan besarnya induktansi suatu rangkaian di mana elektromotif force sebesar 35 volt terinduksi saat arus pada rangkaian tersebut berubah dengan laju 220 ampere per detik. Silahkan dikerjakan. Latihan ketiga, suatu rangkaian dengan induktansi diri sebesar 55 mH menghasilkan elektromotif force sebesar 9 volt. Tentukan laju perubahan arus pada rangkaian yang menghasilkan elektromotif force tersebut. Nah, silahkan latihan-latihan ini dikerjakan untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari tadi mengenai induktansi diri. Ini ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai induktansi diri dan flux ya. Nah, kita lihat gambar ini ya, ada kumparan, ada baterai ya, ada saklar dan ada arus yang mengalir pada kumparan ini ya, pada rangkaian ini ya. Misalkan sebuah kumparan sebanyak N lilit dialiri arus sebesar I ampere. Diasumsikan arus ini menghasilkan flux sebesar phi Weber. Kemudian arus berubah dengan laju yang seragam sebesar dI per dt. Akan menyebabkan terjadinya perubahan flux sebesar dφ per dt Weber per detik. Misal juga kumparan memiliki induktansi diri sebesar L Henry. Nah, besarnya elektromotif force induksi diri pada kumparan ini ya dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan min L dI per dt. Nah, namun karena elektromotif force yang terinduksi tersebut pada dasarnya adalah akibat laju perubahan flux. Oleh karenanya, maka elektromotif force juga dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan min N dφ per dt. Ya, jadi persamaan ini ya atau besarnya elektromotif force yang terjadi akibat
proses induksi diri pada kumparan ini itu dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan min L dI per dt. Artinya elektromotif force ini terjadi akibat perubahan arus. Nah, perubahan arus ini juga akan menyebabkan terjadinya perubahan flux magnet. Oleh karena itu, elektromotif force ini juga ini dapat kita hitung dengan persamaan E sama dengan min N dφ per dt. Jadi dφ per dt ini adalah laju perubahan flux magnet. Ya, kalau ini laju perubahan arus. Nah, jadi kedua persamaan ini bisa digunakan. Nah, karena kedua persamaan ini sama-sama mewakili elektromotif force, ya, jadi E sama dengan min L dI per dt. Kemudian ini sama juga E sama dengan min N dφ per dt. Ya, sehingga persamaan ini bisa kita gabung. Sehingga persamaannya menjadi L dI per dt sama dengan N dφ per dt. Nih, jadi ini kita gabung. Ya, jadi E-nya kita masukkan ya ke dalam persamaan yang ini ya. Jadi E di sini kita ganti dengan ini ya. Sehingga kita dapatkan L dI per dt sama dengan N dφ per dt ya. Sehingga kita memiliki persamaan ya. Kita keluarkan L-nya sendirian di ruas kiri sehingga dI per dt ya pindah ke ruas kanan. Ya. Nah, sehingga DI-nya nanti pindah ke sebelah kanan ya, di bawah posisinya. Kemudian DT-nya pindah ke sebelah atas ya. Jadi DT-nya pindah ke sebelah atas. Nah, karena DT ini pindah ke sebelah atas, di bawah ada DT ya, maka DT ini akan hilang. Ya, sehingga persamaannya menjadi L sama dengan N dφ per DI. Nah, ini ya karena DT-nya tadi kita coret ya, hilang. Nah, jadi dari persamaan awal tadi ya kita sekarang mendapatkan persamaan L sama dengan N dφ per DI. Nah, kumparan yang didesain untuk menghasilkan nilai induktansi diri tertentu ini kita sebut dengan induktor. Induktor ini termasuk dalam komponen pasif ketiga ya, setelah resistor dan kapasitor ya. Jadi komponen pasif ini adalah salah satu komponen yang membutuhkan sumber tegangan atau elektromotif force dari luar agar dia dapat berfungsi. Dan komponen pasif ini tidak memberikan peningkatan tegangan maupun arus ya. Nah, ini ya definisi dari komponen pasif. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sebuah resistor ya, resistor itu memiliki nilai tertentu yang kita sebut dengan resistansi. Nah, maka induktor juga mempunyai nilai tertentu yang kita sebut dengan nilai induktansi diri. Nah, ya. Nah, pada komponen induktor ini tidak menghasilkan elektromotif force ya, agar memiliki sifat induktansi diri. Nah, oleh karena itu untuk induktor maka kita memiliki persamaan L sama dengan N dφ per dI Henry ya. Nah, kemudian persamaan ini dapat dimodifikasi ya. Jika arus yang mengalir melalui kumparan ya dengan jumlah lilitan N menghasilkan flux phi Weber, maka induktansi dirinya dapat dinyatakan dengan persamaan L sama dengan N phi per I Henry ya. Nah, dengan kata lain, meskipun tidak ada perubahan arus dan flux
kumparan tersebut masih mempunyai nilai induktansi. Nah, persamaan ini hanya untuk induktor dengan inti bahan non-magnetik. Jadi, jika kumparan ini dililitkan pada suatu inti, ya, dan inti tersebut adalah bukan bahan magnetik, ya, maka persamaan ini berlaku, ya. Jadi ini hanya berlaku untuk induktor dengan inti bahan non magnetik. Nah, hal ini karena flux yang dihasilkan berbanding lurus dengan arus kumparan, ya. Namun perkiraan nilai induktansinya sangat dekat dengan induktor inti besi yang memiliki celah udara di dalamnya, ya. Nah, ini pembahasan mengenai induktansi diri dan fluxnya, ya. Baik, ya, kita lihat contohnya agar lebih mudah untuk difahami. Suatu kumparan dengan 150 lilitan dialiri arus sebesar 10 ampere. Arus ini menghasilkan flux sebesar 0,01 Weber. Tentukan induktansi kumparan tersebut dan elektromotif force yang terinduksi saat arus dibalik dalam waktu 0,1 detik. Ya. Dari contoh ini kita memiliki beberapa data, ya. N, ya, jumlah lilitan 150, kemudian arus yang mengalir 10 ampere, ya. Kemudian flux magnetnya 0,01 Weber dan perubahan arusnya ini dalam waktu 0,1 detik. Nah, dari persamaan L sama dengan N phi per I, ya, maka data-data ini bisa kita masukkan. N-nya 150 kali phi-nya 0,01 Weber dibagi arus yang mengalir 10 ampere. Ya, sehingga kita mendapatkan besarnya induktansi pada kumparan tersebut sebesar 1,5 Henry, ya. Kemudian berapa elektromotif force yang terinduksi? Nah, karena tadi arus dibalik dari 10 ampere menjadi minus 10 ampere, maka perubahannya 10 dikurangi min 10 sehingga kita dapatkan 20 ampere. Nah, kemudian dari persamaan E sama dengan min L dI per dt, kita masukkan data-datanya. L 1,5 Henry dikali 20 ampere, ya, dibagi dt-nya 0,1 detik. Sehingga kita dapatkan elektromotif force yang terjadi pada kumparan tersebut sebesar 300 volt. Nih, ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Arus sebesar 8 ampere saat mengalir melalui kumparan dengan 3000 lilitan menghasilkan flux sebesar 4 mW. Jika arus diturunkan menjadi 2 ampere, ya, tadinya 8 ampere menjadi 2 ampere dalam waktu 100 milidetik. Tentukan elektromotif force yang terinduksi pada kumparan tersebut, ya, dengan asumsi flux berbanding lurus dengan arus. Nah, ya. Nah, dari contoh ini kita memiliki beberapa data, yaitu arus yang pertama 8 ampere, ya, jumlah lilitan 3000, ya, flux magnet 4 kali 10 pangkat min 3 Weber, kemudian arus yang kedua 2 ampere dan dt-nya 0,1 detik. Nah, dari data-data ini bisa kita hitung, ya, untuk menentukan elektromotif force. Cara yang pertama ini kita menggunakan persamaan E sama dengan min L dI per dt, ya. Kemudian kita juga punya persamaan L sama dengan N d phi 1 per I 1.
ya. Kemudian kita masukkan data-datanya, ya. L sama dengan 3000 kali 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8 arus yang pertama, ya, 8 ampere. Sehingga kita dapatkan induktansinya adalah 1,5 Henry, ya. DI-nya 8 ampere dikurangi 2, ya, kita dapatkan 6 ampere, ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan E sama dengan min L DI per DT, ya. Jadi L induktansinya kita dapatkan 1,5, ya, dikali DI-nya 6 ampere dibagi DT-nya 0,1, sehingga kita dapatkan tegangan yang terjadi sebesar 90 volt. Ini cara yang pertama. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua, ya. Jadi phi, ya, ini berbanding dengan I, sehingga phi 1 berbanding dengan I1 juga, dan phi 2 juga dengan I2, ya. Nah, dari sini maka kita memiliki persamaan phi 2 per phi 1 sama dengan I2 per I1. Sehingga kita keluarkan phi 2-nya, phi 2 sama dengan phi 1 dikali I2 dibagi I. Ya, jadi persamaan ini kita ubah, ya. Kita ambil phi 2-nya saja, sehingga phi 1-nya pindah ke ruas kanan, ya, ke atas. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kita masukkan, ya. Jadi phi 2 sama dengan phi 1, ya. Ini, ya, 4 kali 10 pangkat min 3, ya, dikalikan dengan I2, ya. I2-nya adalah 2 ampere, 2, ya. Kemudian dibagi I1, ya, sebesar 8 ampere, ya. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 Weber, ya. Nah, kemudian d phi-nya 4 dikurangi 1, ya, kali 10 pangkat min 3 Weber, ya. Jadi phi 2-nya ini 1 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan kita tadi punya phi 1-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Sehingga perubahan fluksnya itu 4 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 3, ya. Nah, dari sini kita gunakan persamaan E sama dengan min N d phi per dt volt. Kemudian kita masukkan, ya, N-nya, jumlah lilitannya 3000, ya, dikali 3 kali 10 pangkat min 3, ya, dari sini dibagi 0,1 dt-nya, ya. Sehingga kita peroleh tegangan yang dihasilkan pada kumparan tersebut sebesar 90 volt, ya. Baik, ini contoh yang kita bahas, ya. Nah, kemudian ada latihan yang harus dikerjakan, ya. Yang pertama, arus sebesar 12 ampere yang menghasilkan flux sebesar 0,02 Weber mengalir melalui kumparan dengan 160 lilitan. Jika arus dibalik dalam waktu 0,1 detik, berapakah elektromotif force yang terinduksi? Silakan dikerjakan. Kemudian yang kedua, arus sebesar 10 ampere mengalir melalui kumparan yang memiliki 2500 lilitan dan menghasilkan flux sebesar 6 miliweber. Jika arus diturunkan menjadi 3 ampere dalam waktu 120 milidetik, tentukan elektromotif force yang terinduksi pada kumparan tersebut. Dengan asumsi bahwa flux berbanding lurus dengan arus, ya. Silahkan dikerjakan, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya.
faktor-faktor yang mempengaruhi induktansi. Ini ya. Jadi sebuah kumparan dengan jumlah N lilit digulung pada suatu inti besi dengan luas penampang seragam sebesar A meter persegi dan panjang rata-rata L meter. Kumparan tersebut mengalirkan arus sebesar I ampere yang menghasilkan flux phi Weber. Nah, dari persamaan tadi yang sudah kita bahas, L sama dengan N phi per I Henry. Ya, maka pada beberapa video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai persamaan ini. Ya, jadi kita sudah memiliki persamaan phi sama dengan B kali A. Nah, ini ya. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi L sama dengan N B A per I. Ya. Jadi dengan memasukkan phi sama dengan B kali A, ya, phi ini kita ganti dengan B kali A. Sehingga kita dapatkan L sama dengan NBA per I. Ini ya. Kemudian kita juga memiliki kuat medan magnet. Ya, pada video sebelumnya sudah kita bahas juga. Ya, persamaannya adalah kuat medan magnet atau H sama dengan Ni per L. Ya, kalau kita ambil I-nya, ya, maka I sama dengan HL per N. Ya, jadi persamaan ini kita ubah, kita ambil I-nya, ya. I sama dengan HL per N. Nah, kemudian persamaan ini, ya, sekarang kita modifikasi, ya. Jadi L sama dengan NBA per I. Sekarang I-nya kita ganti dengan ini HL per N. Ya, sehingga persamaan ini akan berubah menjadi L sama dengan NBA dibagi HL per N. Sehingga kita bisa ubah lagi, ya. Ini di sini HL per N. Nah, ya, jadi ini sebagai pembagi, maka bisa kita pindahkan ke atas, ya. Sehingga persamaannya menjadi L sama dengan BAN kuadrat per HL, ya, karena N-nya naik ke atas bertemu dengan N di atas, maka N-nya menjadi kuadrat. Nah, jadi kita sekarang punya persamaan L sama dengan BAN kuadrat per HL. Nah, pada persamaan ini, ya, L sama dengan NBA per HL per N atau L sama dengan BAN kuadrat per HL, maka pada persamaan ini ada unsur B per H. Ya, jadi ada unsur B per H. Nah, pada video sebelumnya juga sudah kita bahas, ya. Jadi B per H ini sama dengan mu 0 kali mu R. Ya, silakan bisa disimak kembali pada video-video sebelumnya. Jadi mu 0 kali mu R sama dengan B per H. Nah, jadi dengan adanya unsur ini juga, ya, B per H ini kita ganti dengan mu 0 kali mu R, ya. Jadi B per H-nya ini kita ganti, ya. Sehingga kita sekarang memiliki persamaan L sama dengan mu 0 mu R N kuadrat A per L. Ya, jadi B per H-nya kita keluarkan, ya, kita ganti dengan mu 0 mu R. Sehingga kita dapatkan L sama dengan mu 0 mu R N kuadrat A per L. Ini, ya. Baik, ya. Nah,
Kemudian dari persamaan ini ya juga ada unsur L per mu 0 mu R kali A ya. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai reluktansi S ya. Jadi reluktansi S itu sama dengan L per mu 0 mu R kali A. Nah, pada persamaan L sama dengan mu 0 mu R N kuadrat A per L ya, itu juga memiliki unsur L per mu 0 mu R A ya. Jadi ini hanya posisinya terbalik ya. Di sini mu 0 mu R A dibagi L. Ya, sekarang kalau di sini L per mu 0 mu R A. Nah, jadi ini L sama dengan mu 0 mu R A sama dengan S. Sehingga kalau kita ubah menjadi seper S, jadi S-nya kita balik, jadi ini kita balik ya. Seper S ya. Jadi seper S itu menjadi mu 0 mu R A per L ya, karena kita balik. Jadi kalau ini S, kalau kita balik seper S, maka ini posisinya pindah ke atas dan L posisinya pindah ke bawah, persis seperti yang ini ya. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah ya dengan memasukkan S ya. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana. L sama dengan N kuadrat per S. Ya, jadi tinggal N kuadrat saja. Ya, sedangkan mu 0 mu R A per L itu sudah kita gantikan dengan S. Ya, sehingga persamaan ini lebih sederhana. L sama dengan N kuadrat per S Henry. Nah, besarnya penampang dan L ya, ini adalah ukuran inti kumparan, bukan ukuran kumparannya. Nah, ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Suatu kumparan dengan 600 lilit digulung pada suatu inti bahan non-magnetik dengan panjang 45 mm dan luas penampang 4 cm persegi. Tentukanlah induktansinya. Kemudian, jika jumlah lilitan ditambah menjadi 900, tentukan induktansinya sekarang. Ya. Kemudian, jika inti kumparan dengan 900 lilit tersebut diganti dengan inti besi yang mempunyai permeabilitas relatif 75 dan ukuran intinya sama dengan ukuran sebelumnya, tentukan induktansinya juga ya sekarang ya. Nah, dari contoh ini kita memiliki beberapa data. Jumlah lilitan yang pertama 600 ya. Panjang inti 45 kali 10 pangkat min 3 meter. Luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Mu R1 sama dengan 1 ya. Kemudian N2 sama dengan 900. Mu R2 sama dengan 1 juga ya. Intinya bahan non magnetik ya. Mu R2 dan mu R1. Kemudian N3-nya 900 dengan mu R3 75. Ini ya. Kemudian dari data-data ini kita olah ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tentukan induktansinya ya. Nah, kita memiliki persamaan tadi sudah kita bahas ya. L1 sama dengan mu 0 mu R1 N1 kuadrat A per L. Nah, dari sini kita masukkan data-datanya ya. 4V kali 10 pangkat min 7 ya. Ini mu 0, nilainya mu 0 kali 1 mu R1 ya. Kali 600 kuadrat ya. Ini N1-nya. Di sini N kuadrat kali 4 kali 10 pangkat min 4
luas penampang, dibagi dengan panjang inti 45 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi kita ubah menjadi meter. Maka dari sini kita dapatkan induktansinya sebesar 4,02 mili Henry. Ya. Kemudian ini, jika jumlah lilitan ditambah menjadi 900, berapa induktansinya ya? Nah, untuk yang kedua ini ya, karena Li berbanding N1 kuadrat dan L2 berbanding N2 kuadrat ya, maka kita memiliki persamaan L2 per L1 sama dengan N2 kuadrat per N1 kuadrat. Sehingga kita ambil L2-nya, L2 sama dengan L1 N2 kuadrat per N1 kuadrat. Ya, kita masukkan data-datanya sama dengan 4,02 ya, kali 10 pangkat min 3 Henry, ya kita jadikan Henry, kali N2 900 kuadrat dibagi N1 kuadrat 600 kuadrat. Sehingga kita dapatkan induktansi diri ya, nilai induktansinya pada lilitan yang jumlahnya 900 ini adalah 9,045 mili Henry ya. Nah ini ya. Kemudian jika inti kumparan dengan 900 lilit ini ya diganti dengan inti besi ya dengan permeabilitas relatifnya 75 ya. Nah, karena mu 3 ini sama dengan 75 kali mu R2 dan karena tidak ada perubahan ya, maka L3 sama dengan 75 kali L2 ya. Sehingga kita dapatkan L3 sama dengan 0,678 Henry. Ini ya. Nah, baik ya. Kita lanjutkan. Ini ada latihan ya. Suatu kumparan dengan 500 lilit digulung pada suatu inti bahan non-magnetik dengan panjang 50 mm dan luas penampang 4,5 cm persegi. Kemudian tentukanlah induktansinya. Jika jumlah lilitan ditambah menjadi 750, tentukan induktansinya. Jika inti kumparan dengan 750 lilit tersebut diganti dengan inti besi yang mempunyai permeabilitas relatif 75 dan ukuran intinya sama dengan sebelumnya, berapakah induktansinya sekarang ya? Silahkan dikerjakan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan induktansi mutual ya. Kita perhatikan gambar ini ya. Pada saat suatu arus mengalir pada kumparan akan menginduksikan elektromotif force ya pada kumparan yang lainnya yang terpisah. Jadi kalau pada gambar ini ya, jadi arus mengalir pada kumparan satu ya, maka akan menginduksikan elektromotif force pada kumparan kedua yang terpisah. Ya. Maka pada keadaan ini ya, pada kedua kumparan ini dikatakan terjadi proses mutual induktansi ya. Ini ya. Jadi efek dari arus mengalir pada kumparan 1 terjadi elektromotif force pada kumparan 2. Nah, jadi pada kondisi ini sedang terjadi proses mutual induktansi. Satuan induktansi mutual ini adalah Henry dan didefinisikan sebagai dua rangkaian memiliki induktansi mutual 1 Henry jika elektromotif force yang diinduksikan dalam satu rangkaian tersebut adalah 1 volt. Saat arus pada rangkaian lainnya berubah dengan laju 1 ampere per detik. Nah, simbol besaran induktansi mutual ini adalah M dan berdasarkan definisi tadi, maka M sama dengan elektromotif force yang terinduksi pada kumparan 2
dibagi dengan laju perubahan arus di kumparan 1. Nah, kemudian dari sini maka kita dapatkan M sama dengan min E2 per DI1 per DT dalam satuan Henry. Nah, dengan mentranspos persamaan E2 ya, maka kita dapatkan ya, kita pindahkan E2 ini. E2 sama dengan min M DI1 per DT. Ini ya. Jadi E2 sama dengan min M DI1 per DT dalam satuan volt. Nah, elektromotif force tersebut ya terjadi karena adanya efek flux pada kumparan 2 ya. Ini ya. Jadi perubahan flux pada kumparan 1 ya karena adanya arus mengalir pada kumparan 1 maka akan mempengaruhi kumparan 2. Nah, jadi elektromotif force yang dihasilkan ini itu karena adanya efek flux pada kumparan 2 yang disebabkan oleh flux dari kumparan 1. Nah, jika semua flux dari kumparan 1 dapat mempengaruhi kumparan 2, maka dikatakan 100% flux akan terhubung ya ke kumparan 2. Namun pada kenyataannya flux dari kumparan 1 ini ya ke kumparan 2 tidak 100%. Ya. Hal ini ditunjukkan dengan suatu faktor. Ya. Jadi karena tidak bisa terhubung fluxnya ke kumparan 2 100% ya, dan secara teknis praktis di lapangan itu tidak 100% memang ya. Nah, dalam analisis nanti ya hal ini akan ditunjukkan dengan satu faktor yang kita sebut dengan faktor kopling K ya. Jika bisa terhubung 100% fluxnya, maka K sama dengan 1. Jika tidak ada flux yang terhubung ke kumparan 2, maka K sama dengan 0. Nah, ya. Nah, jadi elektromotif force pada kumparan 2 yang terinduksi sebesar 0. Ya, jika faktor koplingnya sama dengan 0. Nah, induktansi mutualnya juga sama dengan 0. Jadi dengan demikian harga faktor K yang memungkinkan adalah antara 0 dan 1 ya. Sehingga dalam analisis nanti itu K lebih besar sama dengan 0 ya, dan K lebih kecil sama dengan 1. Ini. Jadi nilai K ini berada di 0 dan 1 begitu ya. Nah, misalkan dua kumparan ya terjadi induktansi mutual dengan faktor kopling kurang dari 1. Jika perubahan arus DI1 per DT ampere per detik pada kumparan 1 menghasilkan flux sebesar dφ 1 per dt Weber per detik, maka proporsi perubahan flux yang terhubung ke kumparan 2 adalah dφ2 per dt Weber per detik. Nah, jika jumlah lilitan pada kumparan 2 adalah N2, maka kita memiliki persamaan elektromotif force yang terjadi pada kumparan 2 atau E2 sama dengan min N2 dφ2 per dt dalam satuan volt. Nah, namun dari persamaan tadi ya, E2 sama dengan min M DI1 per dt ya. Kemudian kita juga punya persamaan E2
sama dengan min N2 d phi 2 per dt, ya. Maka jika kita mengacu kepada persamaan ini, ya, kepada dua persamaan ini, maka persamaan ini bisa menjadi M dI1 per dt sama dengan N2 d phi 2 per dt, ya. Jadi kita karena memiliki persamaan E2 di sini, E2, ya, maka ini bisa dipersamakan, ya, menjadi persamaan ini, ya. Nah, maka jika kita memisahkan M-nya, ya, mutual induktansinya, maka kita memiliki persamaan M sama dengan N2 d phi 2 per DI1. Ini, ya. Nah, jadi persamaan ini kita ubah. Ini, ya. Nah, dt-nya hilang, ya. Kenapa dt-nya hilang? Ya karena kalau kita pisahkan M-nya di ruas kiri, dt pindah ke ruas kanan, di bawah ada dt sehingga dt-nya akan hilang. Sehingga persamaannya menjadi M sama dengan N2 d phi 2 per DI1. Nah, ya. Kemudian istilah induktansi diri ini adalah untuk kumparan tunggal, ya. Nah, jadi kalau tadi kita membahas terjadi induksi pada kumparan satu, ya, kita mengenal ada induktansi diri. Ini adalah untuk kumparan tunggal. Jika kumparan itu berpasangan, ada kumparan satu dan kumparan dua, maka untuk kumparan berpasangan tersebut kita sebut dengan induktansi mutual. Nah, jadi persamaan ini menjadi M sama dengan N2 phi 2 per I1. Ya. Oke. Nah, baik, kita lihat contohnya sekarang, ya. Dua kumparan A dan B mempunyai jumlah lilitan masing-masing 2000 dan 1500 lilit. Arus sebesar 0,5 ampere mengalir melalui kumparan A dan menghasilkan flux sebesar 60 mikroweber. Flux tersebut terhubung ke kumparan B sebesar 83% dari nilainya. Ya, tentukan induktansi diri pada kumparan A dan induktansi mutual pada kumparan B. Nah, dari contoh ini kita memiliki beberapa data, ya. Jumlah lilitan pada kumparan A 2000, lilitan pada kumparan B 1500, arus yang mengalir pada kumparan A 0,5 ampere dan flux magnet pada kumparan A ini 60 kali 10 pangkat min 6 Weber. Nah, kemudian kita memiliki persamaan, ya, LA. Jadi pada kumparan A sama dengan NA phi A per IA, ya. Nah, kita masukkan jumlah lilitannya 2000, ya. Kemudian kali 60 kali 10 pangkat min 6 Weber dibagi dengan arus yang mengalir pada kumparan A. Sehingga kita memiliki induktansi diri, ya, pada kumparan A sebesar 0,24 Henry. Kemudian mutual induktansi pada kumparan B, ya. Nah, dari persamaan tadi kita punya M sama dengan NB phi B per IA. Ya. Kemudian kita masukkan jumlah lilitannya 1500 kali 0,83, ini persennya, ya, kali 60 kali 10 pangkat min 6 per 0,5, ya, sehingga kita memiliki induktansi mutual pada kumparan B sebesar 0,149 Henry. Nah, ya. Nah,
Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Ya, silahkan nanti dikerjakan. Kumparan 1 memiliki 1800 lilitan dan kumparan 2 mempunyai jumlah lilitan 1300 lilit. Arus sebesar 0,4 ampere mengalir di kumparan 1 dan menghasilkan flux sebesar 50 mikroweber. Flux terhubung ke kumparan 2 sebesar 85% dari nilainya. Tentukan induktansi diri pada kumparan 1 dan induktansi mutual pada kumparan 2. Ya, silakan dikerjakan. Baik, demikianlah pembahasan materi kita mengenai induktansi diri dan induktansi mutual. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai hubungan induktansi diri dan induktansi mutual. Kemudian energi yang tersimpan, kemudian prinsip transformator, kemudian rasio tegangan dan arus pada transformator. Nah, baik ya, jadi kita untuk pembahasan kali ini kita cukupkan ya. Beberapa latihan yang tadi sudah disampaikan silahkan dikerjakan ya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.